Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erwin Tri Prastiko, saya mahasiswa UT jurusan Agribisnis UT Bandar Lampung. Sekarang saya lagi bersama dengan Ibu Weni Wulandari dari BPP Kecamatan Kalianda. Jadi kami akan wawancara mengenai seputar kelembagaan agribisnis. Bu, izin Bu ya. Boleh kita wawancara Bu? Boleh. Baik, boleh langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Yang mau saya tanyakan tuh tujuan adanya BPP di Kecamatan Kalianda ini apa sih Bu? Tujuannya, jadi tujuan utama BPP Kecamatan Kalianda ataupun BPP seluruh BPP ya, mungkin sama aja sih. Jadi tujuannya itu kami sebagai pusat koordinasi, pusat diseminasi informasi pertanian, pusat koordinasi program pembangunan pertanian, dan juga konsultasi diseminasi informasi bagi petani. Di penyaluran informasi ke petani seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian yang berikutnya itu di BPP ini isinya apa, kayak struktur organisasinya itu seperti apa sih Bu? Kalau di BPP sendiri ya Mas Armin, kita ini untuk BPP itu dikepalai oleh Korlu. Jadi Korlu itu koordinator penyuluh pertanian, itu mengepalai kami penyuluh pertanian yang lainnya. Kemudian selain dari itu kami juga dalam satu wadah bersama dengan KUPT. KUPT itu mengepalai UPTD. Jadi dalam satu BPP ini kami sifatnya koordinasi juga nih dengan UPTD. Jadi ya strukturnya ada Korlu mengepalai penyuluh-penyuluh, kemudian KUPT itu sebagai kepala dari UPTD, di mana itu mengepalai staf. Kalau maksudnya itu kayak staffnya itu job desk-nya ngapain aja sih? Kalau tadi OPT dan program, OPT mengepalai BPP, lalu mengepalai BPP dan penyuluh gitu Bu. Kalau yang kayak staff dan penyuluh itu tugasnya seperti apa? Kalau untuk staf ya, kalau staf itu kan di bawah dari KUPTD. Mereka ini sebagai administrasi pemegang kebijakan administrasi, kemudian juga keuangan juga mereka mengurusi itu. Kalau PPL sendiri kami ini punya wilayah binaan, jadi tugasnya memang membina, mendampingi petani sebagai diseminasi pertanian ke wilayah binaannya masing-masing. Oke Bu, pertanyaan berikutnya itu BPP ini dalam menjalankan program itu punya lembaga kemitraan gitu nggak sih Bu? Ya tentu. Kalau kami ini bermitra dengan yang pasti tadi ya dengan pemerintah desa, karena penyuluh juga langsung terjun ke desa, wilayah binaannya di desa-desa kan, jadi pemerintah desa. Kemudian juga di sana yang pasti ada Gapoktan itu Gapoktan gabungan kelompok tani, kelompok tani. Kemudian kami juga bermitra dengan BPD, Bank Daerah. Selain itu juga kami bermitra dengan seperti Babinsa, Babin Kamtipnas, kemudian ya dengan instrumen-instrumen lain. Jadi banyak organisasi yang bisa Benar. Dan kami juga di dalam BPP itu juga kami bermitra dengan POPT. BPT itu apa sih Bu kepanjangannya? POPT itu petugas pengendali organisasi organisme itu notifikan aja ya, Ya. bisa dibantu. Kemudian kalau di BPP Kalianda ini jumlah PPM itu ada berapa sih, sama dia itu pembagian wilayahnya gimana? Di Kalianda ini, Kecamatan Kalianda ini kan ada 29 desa RW. Itu kami ada di BPP sendiri itu ada 10 penyuluh. Jadi 9 ASN, 1 masih THLS ya, Lampung Selatan punya kabupaten. 9 ASN ini 5-nya PNS, 4-nya itu P3K. Jadi dengan
terakhir Bu Weni, yang mau saya itu dampak keberadaan BPP ini untuk petani khususnya itu seperti apa sih Bu? Dampaknya sangat luas ya Mas Erwin ya. Jadi dengan adanya BPP sendiri, petani itu bisa mendapatkan peningkatan informasi, juga mereka bisa konsultasi dengan kami di BPP ini. Jadi BPP ini kan sebagai tempat konsultasi juga. Jadi ya meningkatkan informasi ya. Kemudian juga kami ini mendampingi di BPP sendiri, kami juga mendampingi program-program pemerintah kepada petani-petani, mengawal lah istilahnya. Dan itu juga untuk bantuan dalam pemasaran hasil pun kami dampingi gitu. Jadi hal ini tentunya bisa berdampak untuk mensejahterakan petani dan menambah nilai ekonomi petani sendiri. Jadi seperti ini ya, program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, tentunya dengan suasembada pangan itu sangat kami jalankan juga di perannya di BPP kami. Cukup luas sekali ya dampak petaninya gitu ya dengan adanya di BPP ini. Mungkin itu aja Bu, bisa kita ulas seputar kelembagaan agribisnis. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Terima kasih Bu Weni. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.